Selamat datang anak-anak semuanya. Kemarin liburan pada kemana? Ada yang jalan-jalan? Kemana Mbak Alia? Oh ya, deket ya. Baik, silahkan kameranya. Kameranya dibuka ya, biar Bu Evri tahu loh siapa saja di sini. Ayo, belum ada yang dibuka ini. Nah, Mbak Alia, bagus. Yang lainnya? Ya, Mas Akmal, Mbak Nada, Mbak Ara, Mas Raffi ini ya. Sama yang satunya siapa ya? Bu Ratih Dewi. Halo? Mas Akmal, silahkan dibuka videonya. Nah, oh Mbak Jo ya. Oh, baik, anak-anak sudah di eh, ini ya, sudah disiapkan alat tulisnya anak-anak ya. Sudah sip. Selamat datang Mas Akbar.
Ya, baik anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran kita, nanti enggak anak-anak menunggu lama teman-temannya. Nanti yang datang biar menyusul. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Yang pertama, silahkan anak-anak buka dulu kameranya. Yuk, semuanya dibuka. Nah, oke, semuanya sudah dibuka ya. Kita akan bersiap-siap untuk pembelajaran. Tapi sebelumnya kita foto dulu. Silakan anak-anak dibuka. Kita akan foto bersama ya. Oke, yuk. Mbak Nada, silakan dibuka. Semuanya dibuka yuk, Mbak Alia. Bu Evri, hitungan ketiga akan Bu Evri foto ya dari sini. Baik, baik, Bu Evri foto. Hitungan ketiga semuanya dibuka kameranya, Bu Evri foto. 1, 2, 3. Oke. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya ya. Sudah makan semuanya? Belum makan Mbak Jaza? Oh puasa. Oh puasa. Apa? Tapi tadi sahur? Ya. Baik, anak-anak, kita akan membuka pembelajaran kita hari ini. Sudah ada 13 orang yang datang. Nanti yang lainnya biar menyusul. Kegiatan kita hari ini nanti kita akan belajar matematika yang kemarin sudah BFC sampaikan. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Arab dan SBDP. Baiklah, untuk membuka kita hari ini nanti, oh maaf, presentasinya ditutup dulu Mas Hafid. Baik, siapa yang nanti mau memimpin doa? Tadi yang pertama Mbak Ara ya yang datang ya. Nanti Mbak Ara, Bu Evi berikan apresiasi untuk memimpin doa teman-temannya ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Coba kalau Bu Evi tanya bagaimana kabar anak-anak? Anak-anak jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Kayak gitu ya anak-anak ya. Biar semangatnya muncul. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah kembali lagi ya di awal pekan hari ini, hari Senin. Semoga anak-anak selalu semangat, selalu sehat, ya gitu ya. Sehingga awal pekan ini membawa kesuksesan anak-anak untuk hari-hari selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ada yang ini punya cita-cita? Mbak Nada cita-citanya pengen apa? Halo, Mbak Nada? Tadi kayaknya Mbak Alia ya. Jadi dosen. Kalau Mbak Alia jadi apa? Oh ya, amin. Nah, anak-anak, sebuah cita-cita itu tidak akan bisa terwujud kalau anak-anak itu hanya diam, tidak berusaha. Tapi cita-cita itu akan bisa terwujud kalau anak-anak itu mau berusaha, mau belajar, mau bekerja keras kayak gitu ya. Harus ada sesuatu yang diperjuangkan kayak gitu ya anak-anak ya. Ketika kita mau minum, itu saja kita harus mengambil minumnya kayak gitu ya. Nggak bisa langsung celing ada di depan kita. Ya nggak anak-anak? Nah, iya kan? Nah, sehingga kita itu harus apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan biar cita-cita kita terwujud. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, Bu Evri memberikan apresiasi kepada Mbak Ara. Mbak Ara masih ada di sini? Halo Mbak Ara. Ya, mimpin doa silahkan dibuka kameranya. Ya, silahkan Mbak Ara mimpin doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mari anak-anak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Alana, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga Allah semakin meridhoi kita hari ini untuk belajar bersama gitu ya. Ya, selamat datang Mas Hafid. Selanjutnya, anak-anak yang belum presensi, silakan presensi di chat itu ya di atas. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar terkait dengan kecepatan. Hari ini akan Bu Evi ulangi kembali kayak gitu ya terkait dengan materi kecepatan. Mengapa? Karena matematika itu akan dijadikan sebagai nilai apa ujian nanti selanjutnya ya sehingga kita akan eh, kuatkan kembali pembelajaran matematikanya. Nah, anak-anak silahkan di mute dulu. Nah, saya akan presentasi ya.
anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang menghitung kecepatan. Materi sebelumnya itu anak-anak sudah belajar tentang satuan jarak. Ya enggak anak-anak? Tentang satuan jarak ini. Masih ingat satuan jarak itu apa saja? Ini apa anak-anak satuan jarak? Bevri minta. Coba siapa yang bisa yang sudah hafal satuan jarak? Mas Hafid sudah hafal? Terus? 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 Oke, sip, bagus kayak gitu ya. Jadi satuan jarak itu seperti itu. Kalau naik itu dibagi apa dikali? Heeh, dibagi. Kalau turun di? Heeh, betul. Nah, kalau satuan waktu itu apa saja? Ada apa saja yang paling kecil satuan waktu? Kalau di jam dinding itu satuan waktu yang terkecil apa namanya? Detik. Betul. Terus apalagi? Terus jam. 1 jam itu berapa menit? Betul. 1 menit berapa detik? Kalau 1 jam berarti berapa detik? Betul sekali, pinter. 3.600 atau 360? Ya, jadi 3.600 ya 60 kali 60 kayak gitu. Nah, anak-anak, di kecepatan ini sebenarnya banyak sekali nanti model soal-soalnya ya. Tetapi anak-anak perlu memahami dulu apa itu sebenarnya kecepatan kayak gitu ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Kecepatan itu, kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda itu berpindah kayak gitu ya. Kalau ini misalkan kamu memegang benda di sebelah kanan, kamu pindahkan di sebelah kiri kayak gitu ya, Nana. Maka itu merupakan nanti kecepatannya itu berapa bisa kamu hitung kayak gitu. Ketika kamu bepergian atau kamu berangkat sekolah saja memakai sepeda motor kayak gitu ya dari rumah ke sekolah kayak gitu. Nah itu kan berarti kalian berpindah dari rumah ke sekolah. Maka kamu bisa menghitung kecepatanmu itu berapa lewat speedometer kayak gitu ya. Dari situ kamu bisa untuk menghitung dan melihat seberapa besar kecepatannya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini anak-anak, ini adalah ilustrasi dari kecepatan kayak gitu. Nih, ilustrasi kecepatan ya. Ini apa? Yang pertama ini gambar apa? Yang Bu Evi tunjuk. Apa, anak? Iya, betul. Jadi buah jatuh dari pohonnya. Kal, terus yang kedua ini, yang BF ditunjuk ini, mobil dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berjalan kayak gitu kan. Nah ini ada kecepatan juga lah. Terus yang gambar yang paling atas ini menunjukkan apa, Nana? Suara. Jadi uh, suaranya dari misalkan dari kamar dari dapur ibu memanggil kalian, kalian ada di kamar tamu, kok kedengaran kayak gitu. Nah itu adalah kecepatan suaranya itu berjalan begitu ya sampai ke telinga kita. Jadi luar biasa ya Allah menciptakan ya anak-anak ya, patut untuk kita syukur.
Puri gitu. Nah, jadi sampai jauh kok bisa kedengaran itu kan itu luar biasa ya telinga kita berarti ya bisa menangkap seberapa jauh suara itu bersuara kayak gitu. Nah, anak-anak ini adalah rumus kecepatannya kayak gitu. Yang sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu ya, lewat video pembelajaran itu juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang Bu Evi ingin menekankan kembali gitu ya, bahwa kecepatan itu ada hubungannya dengan jarak tempuh dan waktu anak-anak. Jadi tadi kan pengertian dari kecepatan itu perpindahan tempat, gitu kan. Nih, besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Yang namanya berpindah itu ada jaraknya enggak? Ada, gitu ya. Jadi berpindah itu ada jaraknya. Nih, berpindah itu ada jaraknya. Ini adalah jarak. Gitu ya. Ini Bu Efri mau nulis apa? Jadi berpindah itu ada jarak. Berarti ketika kita menghitung kecepatan itu mesti harus ada jaraknya kayak gitu. Kalau benda itu diam itu berarti dia tidak berarti kecepatannya nol kayak gitu anak-anak. Kalau benda itu diam tidak berpindah, tidak ada jarak berarti kecepatannya nol kayak gitu ya. Lah ketika berpindah itu butuh waktu enggak anak-anak? Butuh kayak gitu. Perjalananmu dari rumah ke sekolah itu berapa menit? Nah, ada yang 30 menit. Kalau Bu Evi 10 menit, ada yang 20 menit kayak gitu kan. Nah, berarti yang namanya kecepatan ini anak-anak, kecepatan itu berarti ada hubungannya dengan jarak dan apa? Waktu kayak gitu ya. Jadi ada hubungannya jarak dengan waktu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kecepatan itu adalah hubungannya dengan jarak dan waktu. Nah, dari ini semua anak-anak, kemudian kita bisa merumuskan kayak gitu ya, bahwa kecepatan itu adalah V sama dengan S dibagi T. Atau dari sini ya, kamu bisa menggunakan segitiga ini. Segitiga presiden kita namanya Pak siapa Nana? Pak Jokowi gitu ya. Jadi ini Pak Jokowi. Nah, ini kan Pak Jokowi. J itu jarak, K-nya itu adalah kecepatan, W itu waktu, gitu ya. Kalian bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung ketika sebuah pertanyaan atau nanti di soal itu ada K, ditanyakan K, berarti ini nih. Jadi misalkan yang ditanyakan K kayak gitu kan, berarti K-nya ditutup kayak gitu ya. K-nya ditutup. Ini K-nya ditutup ini, kemudian berarti tinggal J dan W kayak gitu kan. Nah, ketika itu berarti tinggal dibagi ini ya. K-nya ditutup, kemudian ini J per W. Nah, ketemu K sama dengan J per W. Ini anak-anak ya. Ini yang pertama. Kemudian nanti kalau yang ditanyakan adalah J-nya, berarti jaraknya itu ditutup, yaitu kan mencari jarak, J-nya ditutup, berarti tinggal K dan W. Berarti kalau bersampingan kayak gini, itu tinggal dikali. Oh, betul. Jadi J sama dengan K kali W. Kemudian mencari waktu, berarti waktunya itu ditutup, tinggal J per K. Apa waktunya ditutup ini ya, waktunya ditutup J per K. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, rumus-rumus ini
sebenarnya tidak perlu kalian hafalkan, nanti kalian akan bisa hafal sendiri asalkan kalian memahami segitiga Jokowi ini. Segitiga rumus Jokowi kayak gitu ya. Ini. Jadi apa yang ditanyakan itu nanti ditutup. Kalau atas dan bawah itu dibagi, kalau bersampingan kayak gini itu dika apa? Kali. Nah, kayak gitu ya. Namun anak-anak nanti di soal itu variasi. Ada yang ternyata sudah diketahui, ada yang belum kayak gitu. Nah, seperti yang soal yang pertama. Soal yang pertama ini, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 100 km per jam. Apa arti dari kecepatan 100 km per jam? Kayak gitu. Apa anak-anak artinya? Betul sekali kayak gitu ya. Jadi jarak mobilnya itu seperti ini misalnya. Ini kan mobil berjalan ya, itu ada ilustrasi mobil berjalan gitu. Nah, jalannya ini itu adalah sejauh 100 kilometer kayak gitu. Nah, nggak bisa jalan. Nah, ini ya mobilnya ini berjalan sejauh 100 km, waktunya dalam 1 jam. Misalkan 6 sampai jam 6 sampai 7, berarti dia ada 100 km. Misalkan berarti kalau nanti sampai jam 8, berarti dia sudah menempuh 200 km. Kalau sampai jam 9, berarti ada berapa kilometer anak-anak? 300 kilometer kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau jam 6 sampai jam 10 ada 400 kilometer kayak gitu ya. Jadi tinggal ditambah-tambahkan kayak gitu. Itu kalau waktunya ini berarti kalau 100 kilometer itu berarti waktunya berapa jam ini? 1 jam. Kalau 200 kilometer ada berapa jam? 2 jam. Kalau 300 3 jam. Kalau 400 betul kayak gitu ya. Berarti kayak gitu ya anak-anak, arti dari 100 kilometer per jam itu adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam kayak gitu ya. 1 jam. Jadi di depannya sini itu artinya walaupun tidak ditulis ini tuh ada angka 1 kayak gitu anak-anak. Jadi 100 kilometer dalam waktu 1 jam kayak gitu. Paham? Paham ya? Jadi di sini tuh walaupun ini tuh nggak ada, misalkan ini ya, ini kan nggak ada angka satunya, tapi ini tuh artinya adalah 1 jam, kayak itu. Nah, nanti kalau di sini tuh menit, berarti 1 menit. Kalau di sini tuh detik, 1 detik, kayak gitu. Paham ya, anak-anak ya? Jadi depannya itu ada angka 1 walaupun tidak dituliskan. Nah, selanjutnya ini ya ada soal seperti ini, kayak gitu ya. Itu tadi soal level 1, sekarang soal ke level 2. Siapa yang mau membacakan? Bu Evi, silahkan. Ada yang mau membacakan? Siapa? Bu Evi nilai loh keberaniannya. Nah, jadi anak-anak ketika nanti kamu mengerjakan, terima kasih ya Mas Hafid ya. Ketika kamu nanti mengerjakan soal seperti ini, soal cerita kayak gitu, kamu bisa menggunakan ini bentuknya apa Nana? Peta pikiran atau mind mapping kayak gitu ya. Kamu bisa menggunakan peta pikiran.
Pertama yang kamu pikirkan ini adalah satu langkahmu pertama adalah diketahui. Nah, diketahui apa informasi yang ada di sini kayak gitu. Apa saja informasi yang kita ketahui? Jam datang, jam berangkat, jam berangkat, jam datang sama ya, jarak gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan nanti ya. Ya. Jam datang. Terus jam apa lagi yang informasi yang kedua? Jam sampai. Ya tadi disampaikan ya. Jam sampai. Jadi kamu harus tahu dulu informasi apa yang kamu dapatkan dari soal ini gitu. Terus yang ketiga adalah apa Nana? Ja? Halo? Ja? Betul. Jadi ada 3 informasi yaitu jam datang, jam sampai, jarak gitu ya. Kemudian yang ditanyakan apa Nana tadi soal ini? Jadi langkah kedua yang kamu pikirkan itu adalah, oh ya apa yang ditanyakan? Oh kecepatan gitu ya. Nah, kecepatan tadi masih ingat rumusnya apa? J bagi kayak gitu betul. Jadi yang ditutup adalah K-nya ya tadi ya. Nah, jadi nanti kamu bisa menggunakan dengan segitiga kayak gini kan. Nah, ini ada Pak Jokowi. Nah, ini berarti K-nya itu yang ditutup kayak gitu kan. K-nya ditutup, tinggal J per W kayak gitu ya. Pintar tadi anak-anak sudah paham. Jadi ini K kita tulis dulu. K sama dengan J per W. Nah, kalau ini bagi W boleh atau sama juga dengan penulisannya itu boleh dengan J dibagi W. Nah, kayak gini. Ini boleh seperti ini anak-anak. Ini pikiran kita yang kedua kayak gitu. Nah, kemudian setelah ini kayak gitu kan, kamu mulai untuk menjawab kayak gitu ya. Cuman sebelum menjawab, kamu pastikan kamu lihat dulu dari informasi yang diketahui. Ini kan kecepatannya adalah J per W. Jaraknya sudah ada belum anak-anak? Sudah. Berapa? Berapa? 30 kayak gitu kan. Ada 30 sudah ada. Terus kemudian waktunya sudah ada belum? Mana? Nah, dari mana 45 menit? Dari 6.45. Nah, kayak gitu. Jadi untuk dijawab di sini berarti langkah sebelumnya sebelum kamu menghitung kecepatan itu kamu hitung dulu waktunya gitu ya. Waktu itu sama dengan waktu tiba atau waktu tiba dikurangi waktu datang kayak gitu. Nah, berarti tadi ada 45 menit kayak gitu kan. Nah, di sini kamu baru kemudian ini tapi menit ya anak-anak ya, yang kamu harus perhatikan itu di satuan. Jadi matematika itu
harus memahami dulu satuan-satuannya. Karena di sini adalah satuan, sedangkan yang ditanyakan ini apa, anak-anak? Ini berapa? Ini apa yang ditanyakan di sini? Satuannya dalam bentuk apa? Ya, jam kayak gitu kan. Padahal ini menit kayak gitu. Berarti kamu harus mengubahnya ke diubah ke jam kayak gitu. Masih ingat bagaimana cara mengubah menit ke jam? Ada materi sebelumnya. Apa? Benar. Jadi di sini kamu, lah ini anak-anak, di poin ini kayak gitu ya, 45 kayak gitu kan. Kamu ubah dulu ke jam, itu caranya ini. Ini harus kamu pahami. Dibagi 60. Nah, kamu mengingat kembali materi sebelumnya tentang penyederhanaan dalam pecahan. Jadi dulu materi awal pertama itu kan materi tentang pecahan gitu ya, penyederhanaan dalam pecahan gitu. Ini harus bisa dibagi berapa? Yang atas itu namanya pembilang apa penyebut? Pembilang. Yang bawah? Nah, dalam penyederhanaan pecahan, atas dan bawah itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira mau dibagi berapa? Oh, kejauhan karena 15. Yang kecil-kecil aja dulu, biar enak mikirnya. 5. Oke, ada yang lebih kecil lagi dari 5? Bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? Terus, nah, nek 2 kan tak 5 nggak bisa ya. Kita ambil 3. Tak 5 bagi 3 berapa? Nah, kita atur 15. Terus kemudian 50 dibagi 3 berapa? 60 bagi 3 berapa? Nah, terus kemudian kita bagi lagi berapa ini? Nek bagi 2 kan nggak bisa toh? Jadi kita bagi berapa? 5 bagi 5. Bagi 5. Berapa hasilnya? 15 bagi 5? Betul. 3 per 20 bagi 5, 4. Nah, kayak gini tuh anak-anak ya. Jadi ini cara kalian dalam berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah soal cerita. Langkah pertama kalian tulis dulu diketahui. Itu wajib. Ya, gitu. Itu bagian kalian nanti untuk bisa lancar kayak gitu. Dulu kalian itu naik sepeda itu kan awalnya dari jatuh-jatuh gitu tuh anak-anak, dituntun dulu, dipegangin sama orang tuamu dulu kayak gitu kan. Nah, baru kemudian kamu bisa lancar, bisa balapan, bisa cepet kayak gitu kan. Itu kan karena ada proses tahapan. Nah, oleh karena itu sebagai tahapan awal kalian untuk menyelesaikan semua soal cerita, terutama soal kecepatan ini kan soal kecepatan itu soal cerita. Kamu harus wajib menuliskan diketahui dulu. Diketahui apa saja informasi yang di sini. Kemudian yang kedua, ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kemudian nanti baru dijawab gitu. Dijawabnya itu kamu lihat dari rumus ini gitu ya. Dari rumus ini itu informasi apa yang belum kamu dapatkan anak-anak. Oh, informasi tentang waktu. Lah, kamu kemudian berpikir dulu waktu itu rumusnya apa? Oh, waktu tiba dikurangi waktu datang kayak gitu. Kemudian kamu baru kerjakan sederhanakan. Nah, ini namanya 3/4 jam. Satuannya sudah jam kayak gitu ya. Nah, dari sini nanti kamu langsung kemudian memasukkan ke rumus K sama dengan J. Oh,
kayak gini ya, ditulis nah kayak gini. Nah, ini ya. Sudah paham ini anak-anak? Nanti Bu Evri screenshotkan cara ya. Setelah ini kemudian, nah ini tadi ya. Setelah kita berpikir dengan peta pikiran tadi anak-anak, itu kita kemudian ini tadi kan sampai ini ya, ini 3/4 jam ya gitu kan. Sudah sampai sini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kecepatannya itu berapa, yaitu jarak dibagi waktu. 30 dibagi 3/4. Nah, ini adalah perhitungan pembagian dalam pecahan. Harus kamu ingat kembali bagaimana konsep pembagian dalam pecahan. Dibagi 3/4. Kayak gini ya. Sama dengan berapa anak? Pembagian dalam pecahan itu berarti caranya gimana? Konsepnya. Pembagian pecahan. Nah, dibalik. Yang dibalik yang atas apa yang bawah? Yaitu yang 30 apa yang 3/4? Menjadi 4 per. Kemudian ini kan pembagian ya anak-anak ya. Ini simbol pembagiannya itu juga ikut dibalik anak-anak. Jadi yang dibalik tidak hanya yang bawah kayak gitu ya, tetapi yang ini tuh dibalik. Lawannya pembagian itu apa? Kali. Nah, ini kayak gitu ya. Ini juga dikali kayak gitu. Nah, berarti ini terus kemudian berapa hasilnya? 3 dikali 4 dibagi 3. 3 kali 4 berapa? 12. 12 bagi 3. Ini tadi 30 ya. Maaf, maaf. Ini kan 30. 30 kali 4 120 dibagi 3. Nah, jadi hasilnya adalah 40 km per jam. Ini ya, hasilnya adalah ini, 40 km per jam. Jadi anak-anak akan bisa memahami angka 40 km per jam itu dari mana? Dari hasil hitungannya ini gitu ya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi itu adalah cara kalian dalam menyelesaikan ini gitu ya. Dalam menyelesaikan tipe-tipe soal yang seperti ini. Nah, sebelum ke level 3 gitu ya, Bu Evi ingin kalian mengerjakan soalnya dulu. Oke, Bu Evi akan cari ya soalnya. Nah, ini anak-anak. Oke, ini ya. Oke, silahkan coba anak-anak hitung latihannya. Pertama ini, yuk ditulis di buku tulismu dulu. Bu Evi kasih waktu 2 menit. Nanti yang sudah bisa, nanti menjawabnya. Yang ini. Ini, yang abu-abu. Nah, ini. Sudah kelihatan belum? Nah, ini, yuk.
Yang pertama ini, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 60 km per jam. Apa arti dari kecepatan 60 km per jam? Coba anak-anak tulis dulu di buku tulismu, jawabannya seperti apa, langsung jawabannya saja. Iya, ditulis jawabannya bagaimana. Sudah? Ya, baik. Kalau begitu, yang kedua, soal yang kedua. Nah, ini sama aja yang tadi. Coba ini, Pak Haidar berangkat pukul 7.45. Jadi ini ya, kopikan saja nanti dilihat dengan Oke. Sudah kelihatan masih kecil anak-anak? Sudah kelihatan? Nah, ini. Yo, silahkan. Di sini nanti kamu gunakan peta pikiranmu. Diketahui apa? Kemudian nanti ditanyakan apa? Kemudian dijawabnya bagaimana? Yuk, silahkan Pak, gunakan peta pikiranmu tadi. Apa saja yang ini? Diketahui, yuk. Sudah ditulis, diketahuinya apa saja anak-anak? Sudah ditulis? Ya. Oh ya, terima kasih. Ini dibalik aja ya. 20, terus ini 745. Nah, yuk. Kayak gini. Berarti nanti ada berapa menit? Ini Bu Evri ganti 40 aja biar mudah. Nanti ini coba kamu kerjakan ya. Terus nanti eh, difotokan ke Bu Evri jawabannya.
Ya, Bu Efri kasih waktu 1 menit untuk menulis diketahui ya, Nana ya. Diketahuinya apa saja. Ditulis diketahuinya dulu. Caranya seperti yang ini, Bu Efri ini tadi sampaikan. Kalau sudah selesai, bilang sudah ya, Nana ya. Oke, yang lainnya? Ya, Bu Efri kasih waktu 1 menit lagi. Oke. Oke, Bu Efri tunggu sampai 8:29, nanti kita pindah. Yang sudah bisa ke bagian ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah ditanyakan, tulis rumusnya. Rumusnya bagaimana? Oke. Kalau sudah, terus kemudian mulai dijawab, dihitung dengan penghitungan yang seperti ini. Selesai? Siapa yang sudah selesai? Yuk, yang belum pelan-pelan. Sambil yang penting paham hari ini. Diketahuinya apa? Ditanyakannya apa? Dijawabnya bagaimana? Seperti langkah yang Bu Efri sampaikan tadi. Sudah belum? Halo anak-anak, ada yang bertanya? Boleh ya bertanya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau sudah selesai, nanti lah di sini nanti ini Bu Evi belum ya. Jadi nanti ditambahi dengan jadi kecepatannya berapa gitu ya. Atau jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya titik-titik kilometer per jam. Nih,
Ya. Nah, di sini nanti ditambahi akhirnya. Jadi, kecepatan rata lampu yang dikendalinya adalah 40 km per jam. Nah, kayak gini ya. Oh iya, boleh. Anak-anak sambil minum juga boleh kayak gitu ya. Tapi kalau makan ya hanya sedikit saja, jangan makan yang banyak. Soal yang ini, ya silahkan ditulis. Jadi ini soalnya nanti diketahuinya apa, ditanyakannya apa, dijawabnya bagaimana. Every tunggu berapa menit? 2 sampai 3 menit ya anak-anak ya. Yang sudah jadi boleh difoto kemudian dikirim ke Bu Evri, akan Bu Evri koreksi benar salahnya di mana. Benar benar apa tidak gitu. Oke, ini udah Mbak Joja udah ngirim. Silahkan yang lain kalau mau dikirim. Oh, yang punya Mbak Joja, ini Bu Evri berikan masukannya ya. Jadi mengubah satuannya itu per 60 ya Nana ya, bukan 60 per berapa gitu. Nomor WA-nya Bu Evri. Ini Bu Evri coba koreksi. Yang benar langsung Bu Evri kasih 100, Bu Evri beri masukan. Yang kurang tepat nanti Bu Evri berikan masukan. Nah, anak-anak, nanti Bu Evri tunggu ya 2 soal yang tadi itu. Yang pertama sudah
Sudah selesai dikerjakan ya tadi ya? Yang pertama yang ini. Bentar. Ini yang pertama.